Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizky Firmansyah Haren Mangilong dengan NIM 187231086 dari Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pelajari dari artikel ilmiah garapan Nurio Julianda Tumasido, Program Studi Teknik Informatika dari ITB, mengenai pengaplikasian graf dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian abstraknya atau semacam ringkasan singkat yang memberikan gambaran umum tentang isi makalah ini. Nah, pada makalah ini dijelaskan beberapa poin utama, yaitu yang pertama adalah definisi graf. Nah, apa sih graf itu? Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu himpunan simpul atau disebut dengan vertex, dan sisi atau disebut dengan edge. Nah, himpunan simpul atau vertex ini yaitu objek-objek distrik seperti kota, orang, atau titik lainnya. Kemudian sisi atau edge ini disebut sebagai hubungan antara dua simpul. Misalnya, jalan antara kota atau hubungan keluarga. Gitu. Terus yang poin kedua adalah tujuan makalah. Nah, makalah ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teori graf dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini membantu mempresentasikan dan memecahkan masalah yang melibatkan objek-objek distrik dan hubungannya. Kemudian yang poin yang ketiga, terdapat beberapa contoh aplikasi graf, yaitu yang pertama adalah representasi peta dan silsilah keluarga, dan terakhir adalah optimasi jalur dan komunikasi. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sejarah dan dasar teori dari graf. Nah, di poin pertama yaitu sejarah, sejarah dari graf itu dimulai dari masalah jembatan Königsberg di tahun 1736 oleh Euler. Nah, masalah jembatan Königsberg ini memiliki eh, lebih tepatnya itu di kota Königsberg gitu eh, di Jerman itu kalau nggak salah. Nah, kota Königsberg ini memiliki 7 jembatan yang menghubungkan 4 wilayah daratan. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin berjalan melalui jembatan tepat satu kali dan kembali ke titik awal? Nah, Euler memodelkan masalah ini sebagai graf, dengan wilayah daratan sebagai simpul atau vertex dan jembatan sebagai sisi atau edge. Nah, di sini kita dapat solusinya bahwa tidak mungkin karena tidak semua simpul memiliki derajat genap atau jumlah sisi yang keluar dan masuk ke simpul. Nah, dari solusi Euler ini lahirlah konsep sirkuit Euler yang menjadi landasan penting dalam teori graf. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai definisi dasar dari teori graf. Nah, graf secara formal didefinisikan sebagai pasangan G sama dengan dalam kurung V, koma, E tutup kurung. Di mana V adalah himpunan simpul atau V itu adalah vertex seperti titik-titik yang mewakili objek. Kemudian edge atau E adalah himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul. Nah, di sini terdapat dua contoh kehidupan eh, contoh dalam teori graf, yaitu yang pertama adalah dalam kehidupan nyata dan yang kedua dalam ilmu komputer. Di kehidupan nyata, kita bisa mendapatkan contoh seperti sebuah peta yang dapat direpresentasikan sebagai graf, di mana simpul adalah kota dan sisi adalah jalan antar kotanya. Nah, kalau dalam ilmu komputer ini, graf digunakan untuk menggambarkan jaringan komputer, hubungan sosial atau social network, atau bahkan struktur data. Terus pentingnya graf ini, eh, jadi graf ini memiliki kekuatan untuk eh, memodelkan masalah distrik, seperti hubungan antara objek atau hubungan kayak seperti atasan bawahan di sebuah organisasi gitu lah. Terus yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kompleks. Terus yang ketiga, membuat representasi masalah menjadi lebih konkret, sehingga mudah dipahami dan dipecahkan. Jadi secara singkat, teori graf adalah alat yang sangat kuat dalam berbagai bidang, baik itu matematika, ilmu komputer, maupun aplikasi sehari-hari. Nah, baik kita lanjut ke contoh penerapan dan studi kasus.
Di sini contoh penerapan yang pertama yaitu lintasan terpendek. Nah, digunakan untuk menemukan rute atau jalur dengan bobot biaya waktu jarak minimum. Nah, contohnya mencari jalur tercepat dari satu kota ke kota lain menggunakan peta berbobot. Kemudian, contoh yang kedua yaitu optimasi jalur komunikasi untuk menghemat biaya. Nah, solusi dapat dicapai dengan algoritma seperti di Dijkstra. Kemudian contoh penerapan yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Nah, graf berupa pohon keputusan membantu menganalisis berbagai pilihan. Setiap simpul menggambarkan langkah atau alternatif, hingga akhirnya sampai ke simpul tujuan atau keputusan terbaik. Contohnya, analisis skenario bisnis untuk menunjukkan strategi yang optimal. Terus contoh penerapan yang ketiga yaitu perancangan navigasi web. Graf ini mempermudah rancangan struktur navigasi sebuah website. Setiap halaman direpresentasikan sebagai simpul dengan tautan antar halaman sebagai sisi atau edge. Di sini juga perancangan navigasi web membantu memastikan semua halaman saling terhubung dengan baik. Gitu. Nah, di sini terdapat studi kasus. Yang pertama adalah penyimpanan zat kimia. Nah, masalahnya adalah beberapa zat tidak dapat disimpan bersama karena reaksi eksplosif. Nah, di sini solusinya adalah kita bisa memakai model graf untuk menentukan jumlah minimum ruangan menggunakan pewarnaan graf. Terus kemudian studi kasus yang kedua yaitu turnamen. Jadi masalah dalam studi kasus ini berapa jumlah pertandingan yang diperlukan dalam sistem gugur. Nah, di sini solusinya kita bisa menggunakan pohon biner untuk menggunakan jumlah total pertandingan. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu Traveling Salesman Problem atau TSP. Di sini masalahnya adalah menemukan sirkuit terpendek untuk mengunjungi semua kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Nah, di sini solusi yang bisa kita dapat yaitu kita akan mencari sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Terus lanjut, nah di sini ada 3 aplikasi nyata yang saya dapat, yaitu yang pertama adalah pengaturan lalu lintas. Di sini bisa dilihat dari gambarnya, itu tuh seperti mengatur jalur lalu lintas agar lampu lalu lintas menyala secara efisien untuk meminimalkan kemacetan. Terus yang kedua ada jalur penerbangan dan telekomunikasi, seperti mengoptimalkan jalur penerbangan agar tidak ada pesawat yang bertabrakan. Terus kemudian mengatur rute data agar pengiriman pesan lebih cepat dan stabil gitu. Terus yang ketiga ini ada bagian rute pengiriman barang. Di sini aplikasi nyatanya menentukan jalur terpendek untuk kurir agar waktu dan biaya lebih efisien. Gitu. Nah, baik kita langsung ke kesimpulannya. Di sini kesimpulannya mencakup 3 hal, yaitu eh, graf mempermudah visualisasi dan penyelesaian permasalahan. Kemudian yang kedua adalah pemodelan masalah dalam bentuk graf adalah langkah awal solusi. Jadi langkah penyelesaian dengan graf seperti yang kita pelajari tadi, yaitu yang pertama adalah modelkan masalah ke bentuk graf. Kemudian yang kedua adalah gunakan teori atau algoritma graf untuk menemukan solusinya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah teori dan sifat graf memungkinkan optimasi pada berbagai bidang. Itu. Jadi dengan teori graf, banyak masalah di dunia nyata bisa dipecahkan dengan lebih efisien dan sistematis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.